Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas Indralaya A dengan saya sendiri yaitu Aprilia Jeliwandari dengan NIM 06091182227018 dan dua anggota lagi teman saya yaitu Muhammad Aziman dan Ahmad Faisal Ashraf. Silahkan perkenalkan diri kalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziman, NIM 06091282227015, kelas Indralaya A. Saya Ahmad Faisal Ashraf dengan NIM 06091282227028, asal kelas Indralaya A. Di video kali ini kami akan membahas tentang enzim. Adapun tujuan dari video ini adalah agar mahasiswa mampu mengetahui nama-nama enzim dan dapat memahami mekanismenya. Adapun pembahasan pada video kali ini adalah pengertian enzim, sifat-sifat enzim, jenis-jenis enzim, dan cara kerja enzim. Yang pertama adalah pengertian enzim. Enzim adalah katalisator pada semua reaksi biokimia di dalam maupun di luar sel. Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa enzim adalah suatu protein yang berupa molekul-molekul besar. Pada enzim terdapat bagian protein yang tidak tahan panas, yaitu disebut dengan apoenzim. Sedangkan bagian yang bukan protein adalah bagian yang aktif dan diberi nama gugus prostetik. Biasanya berupa logam seperti besi, tembaga, seng, atau sesuatu bahan senyawa organik yang mengandung logam. Apoenzim dan gugus prostetik merupakan suatu kesatuan yang disebut holoenzim. Tapi ada juga bagian enzim yang apoenzim dan gugus prostetiknya tidak menyatu. Berikutnya, sifat-sifat enzim. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. 2. Enzim bekerja secara spesifik. 3. Enzim merupakan protein. 4. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. 5. Enzim bekerja secara bolak-balik. 6. Enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Berikutnya ialah jenis-jenis enzim. Enzim dapat digolongkan berdasarkan tempat bekerjanya, substrat yang dikatalisis, dan daya katalisisnya, dan cara terbentuknya. Pertama, penggolongan enzim berdasarkan tempat bekerjanya, yaitu ada dua. Yang pertama, endoenzim. Endoenzim disebut juga enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerjanya di dalam sel. Eksoenzim disebut juga enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerjanya di luar sel. 2. Penggolongan enzim berdasarkan daya katalis. Enzim ini mengkatalis reaksi oksidasi, reduksi yang merupakan pemindahan elektron, hidrogen atau oksigen. Sebagai contoh adalah enzim elektron transfer oksidase dan hidrogen peroksidase atau katalase. Yang pertama ada transferase. Transferase mengkatalis pemindahan gugusan molekul dari suatu molekul ke molekul yang lain. Contohnya yaitu transaminase, transfosforilase, dan transasilase. Yang kedua, hidrolase. Enzim ini mengkatalis reaksi-reaksi hidrolisis dengan contoh enzim adalah karboksilesterase, lipase, dan peptidase. Yang ketiga, liase. Enzim ini berfungsi untuk mengkatalis pengambilan atau penambahan gugusan dari suatu molekul tanpa melalui proses hidrolisis. Contohnya yaitu L-malat hidroliase, fumarase, dan dekarboksiliase. Yang keempat, isomerase. Isomerase meliputi enzim-enzim yang mengkatalis reaksi isomerisasi, contohnya yaitu racemase, epimerase, cis transisomerase, intramolekul ketol, isomerase, dan inframolekul transferase atau mutase. Dalam ilmu biologi, enzim-enzim tersebut dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu enzim karbohidrase, enzim protease, dan juga enzim esterase. Adapun macam-macamnya itu, golongan enzim karbohidrase, golongan enzim ini terdiri atas beberapa jenis enzim, antara lain enzim selulase,
amilase, fruktinase, maltase, sukrose, dan laktase. Golongan enzim protase, ada pun macam-macam enzim yang masuk ke dalam golongan ini antara lain enzim pepsin, tripsin, ekstrakinase, peptidase, renin, dan gelatinase. Golongan enzim esterase, macam-macam enzim yang masuk ke dalam golongan yang satu ini antara lain enzim lipase dan enzim fosfatase. 3. Enzim lain dengan tata nama berbeda, misalnya enzim pepsin, triosin, dan sebagainya, serta enzim yang termasuk enzim permease. Permease adalah enzim yang berperan dalam penentukan sifat selektif, permeable, dan membran sel. 4. Penggolongan enzim berdasar cara terbentuknya. Yang pertama, enzim konstitutif. Di dalam sel terdapat enzim yang merupakan bagian dari susunan sel normal, sehingga enzim tersebut selalu ada umumnya dalam jumlah tetap pada sel hidup. Walaupun demikian, ada enzim yang jumlahnya dipengaruhi kadar substratnya, misalnya enzim amilase, sedangkan enzim-enzim berperan dalam proses respirasi jumlahnya tidak dipengaruhi oleh kadar substratnya. B. Enzim adaptif. Enzim adaptif adalah enzim yang pembentukannya dirangsang oleh adanya substrat. Sebagai contoh adalah enzim beta galaktosidase yang dihasilkan oleh bakteri Escherichia coli yang ditumbuhkan di dalam medium yang mengandung laktase. Cara kerja enzim. Teori gembok dan anak kunci lock and key teori. Enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang masuk dalam gembok. Di dalam kompleks substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Setelah bereaksi, kompleks lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. 2. Teori kecocokan yang terinduksi. Sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat pembentuk kompleks. Ketika produk suatu terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Adapun kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah suhu, derajat kesamaan atau pH, inhibitor, dan konsentrasi substrat. Adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, enzim adalah katalisator pada semua reaksi biokimia di dalam maupun di luar sel. Yang kedua, enzim memiliki 6 sifat. Yang ketiga, enzim dapat digolongkan berdasarkan tempat bekerjanya, substrat yang dikatalisis, daya katalisisnya, dan cara terbentuknya. Yang keempat, enzim tersebut dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yakni enzim karbohidrase, enzim protease, dan enzim esterase. Yang kelima, cara kerja enzim. Yang pertama, teori gembok dan anak kunci. Yang kedua, teori kecocokan yang terinduksi.